Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijak, karuniakan kepada pemimpin agung kami, Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, akan keberkahan, kemuliaan, kesehatan, dan kekuatan. Jauhkanlah dari segala fitnah, iri, dengki, khianat, dan pura-pura, agar bisa membawa bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa dan negara kami, agar sukses memimpin G20 dan menjadi pemimpin dunia yang disegani. Tinggikanlah derajatnya, limpahkanlah berkah-Mu kepadanya ya Allah. Ya Allah, Tuhan penguasa hati dan pikiran, penguasa gelap dan terang, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Engkaulah satu-satunya tempat kami berlindung dan meminta. Jadikanlah kami umat-Mu yang mulia di hadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami selalu ingat kepadamu dan cinta kepadamu, hubbullah. Hanya kepadamu lah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Rahmat Gobel. Selanjutnya, hadirin sekalian, kita simak laporan Ketua Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-10 Partai Nasdem, Kakak Ahmad Sahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang terhormat dan kami banggakan, juga kami cintai, Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, yang terhormat para Menteri di Kabinet Indonesia Maju, yang terhormat Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Bapak Yan Darmadi, yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan beserta anggota, Ketua Dewan Pakar beserta anggota, Ketua Mahkamah Partai beserta anggota, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Kakak Ahmad Ali, Sekjen Partai Nasdem Kakak Joni Plate, beserta segenap fungsionaris DPP Partai Nasdem yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, para ketua DPW Partai Nasdem se-Indonesia, dan kepada semua kepala daerah yang hadir pada siang hari ini. Dan juga kepada para dokter, perawat, dan segenap tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan pandemi COVID-19 di garda terdepan. Salam restorasi. Bapak Presiden, Bapak Ketua Umum yang kami cintai, dan segenap kader partai, hari ini Partai Nasdem genap berusia 10 tahun. Sudah 1 dekade kita semua berjuang, setia, berdampingan bersama Pak Presiden Joko Widodo dalam upaya mewujudkan cita-cita pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil dan makmur. Komitmen untuk terus berada di jalur koalisi bersama pemerintah tentunya bukan retorika semata. Kami dengan sepenuh hati mendukung berbagai program pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi, pemerataan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Kemudian saat pandemi COVID-19 mewabah, kami juga dengan penuh dedikasi menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan. Kami mendirikan sentra vaksinasi, menyalurkan bantuan pada masyarakat dan tenaga kesehatan, hingga memberi tanda kasih pada para kader kami yang terdampak oleh pandemi ini. Sejak awal, prinsip Partai Nasdem dalam kemanusiaan tak pernah berubah, no one left behind. Dalam kondisi yang serba susah beberapa tahun terakhir ini, kami selalu memastikan bahwa kader kami pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya tidak ditinggal sendirian dalam menghadapi berbagai kesusahan. Nasdem sayang kamu
itu bukan hanya jargon semata. Hadirin yang saya hormati, perlu saya tegaskan lagi bahwa kami segenap kader Partai Nasdem merasa sangat bangga dan terhormat karena telah menjadi bagian dari perjuangan restorasi bangsa selama 1 dekade ini. Sekarang banyak mata telah bersiap berfokus menuju 2024. Kami di Nasdem pun akan terus berkembang, berupaya dan berbenah untuk bisa terus menjadi penyambung lidah rakyat. Pada para hadirin sekalian, demikianlah sedikit pembuka dari saya. Mohon kiranya setelah ini Bapak Presiden dan Ketua Umum dapat memberikan arahan dan penyemangat bagi kami semua kader Partai Nasdem. Partai Nasdem 1 dekade di jalan restorasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ahmad Sahroni. Kita selalu bangga menjadi bagian dari negeri indah permai bernama Indonesia, potongan surga dunia. Mari kita berjanji untuk membaktikan diri, menjaga negeri, untuk bersetia pada tanah tumpah darah Indonesia. Tanah tumpah darahku yang suci mulia, indah dan permai bagaikan intan permata. Saka ibu
Kesetiaan membangun tanah pusaka kini telah kakak selesaikan. Pejuang partai, kini bermainlah di taman Tuhan. Sungguh kami kenal dan lanjutkan perjuanganmu. Kakak Nurul Almi Hafid, Ketua DPP Bidang Maritim. Kakak HM Malkan Amin, Ketua DPW Sumatera Barat. Kakak Muhammad Amin, Ketua DPW Nusa Tenggara Barat. Kakak Perca Lianpuri, anggota DPR RI Sumatera Selatan. Kakak Dr. Ibrahim Hashim, Dewan Pakar DPP Partai Nasdem. Kakak Inke Maris, Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem. Kakak Johannes Sinungan, Dewan Pakar DPP Partai Nasdem. Kakak Ali Mahir Al-Habsyi, anggota DPR RI Partai Nasdem. Kakak Ronald Tasliman, Departemen Media DPP Partai Nasdem. Kakak Sunarmin, Departemen Sekretariat DPP Partai Nasdem. Terima salamku, hormat setia padamu. Penghargaan dan doa untuk para kader Partai Nasdem yang telah mendahului kita. Hadirin sekalian, Partai Nasdem telah menjadi benteng Pancasila, menjadi garda terdepan untuk membela kebinekaan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 1 dekade Partai Nasdem terus mengawal gerakan perubahan restorasi Indonesia. Partai Nasdem ingin melihat setiap anak negeri berdiri sama tinggi dan setara dalam tata pergaulan dunia. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya yang lebih tertindas dan tereksploitasi, si kaya menekan si ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ada anak-anak Indonesia yang kulitnya hitam, rambutnya keriting jadi presiden di Republik ini. Oruntu dari Sulawesi Utara sana, si Agam dari Aceh sana, si Manurung atau si Agian misalnya dari Sumatera sana. Dia bisa jadi pemimpin di negeri ini, jadi presiden di negeri ini. Nasdem ingin melihat setiap anak negerinya setara dengan anak bangsa dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia, Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada partai politik. Sebab kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan tidak boleh diperjualbelikan. Kedaulatan harus merupakan amanah. Kita ingin mengembalikan sistem penghargaan bangsa ini kepada sistem nilai penghargaan. Kebenaran adalah kebenaran, di mana kebenaran itu tidak pernah bisa diperjualbelikan dengan pragmatisme dan transaksional itu. Berjalan di rel ideologi memang bukan perkara mudah. Memperkenalkan cara baru berpartai tidak semudah membalik tangan.
Namun Nasdem telah mampu menjalankan politik tanpa mahar dalam 4 pilkada yang diikuti. Dari pileg pertama di tahun 2014, Nasdem telah memberikan garis yang sangat tegas bagi para calon legislatifnya. Partai politik identik dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan manipulatif, kotor, dan tidak bermoral. Itu yang mau dirubah oleh Partai Nasdem. Karena itu diharamkan oleh partai ini. Sekali lagi saya tegaskan, tidak dibenarkan oleh partai ini berjuang untuk kepentingan mengisi pundi-pundi kantong dan membagi-baginya kepada sesama pengurus partai, apalagi mengeksploitasi anggaran di bidang banggar tadi untuk menambah kekayaan pribadi-pribadi. Kita akan tangkap anggota-anggota Nasdem yang ada di situ. Menjadi anggota Dewan Nasdem sesungguhnya adalah sebuah pengabdian. Segera setelah terpilih anggota Dewan, anggota legislatif Nasdem digembleng untuk meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan moralitas. Surya Paloh, pendiri Partai Nasdem, serius membangun partai yang akan menjadi tiang dan fondasi berbangsa. Nasdem mendirikan Akademi Bela Negara, lembaga pendidikan, tempat menempa anggota dewan dan kader-kader yang akan menjadi garda terdepan mewujudkan restorasi Indonesia. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan ABN Nasdem sekaligus memberikan kuliah perdana. Kita harus berani merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Gerakan perubahan, restorasi Indonesia, itulah yang tidak terus saya sampaikan, ingin saya sampaikan di mana-mana. Maju mundurnya negeri sangat ditentukan oleh partai politik. Partai politik membuat undang-undang, mengusung kepala pemerintahan, melakukan uji kelayakan terhadap Panglima TNI, Kapolri, BPK, dan berbagai jabatan puncak lembaga tinggi negara. Partai Nasdem menjalankan kewenangan tersebut dengan tetap mengedepankan azas kepentingan bangsa. Melalui partai seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada, tanpa prasyarat apapun memberikan dukungan kepada Joko Widodo. 2019, Nasdem kembali mengusung Jokowi. Bagi Nasdem, Jokowi adalah sosok yang paling pas memimpin negeri ini. Sosok yang egaliter, namun tegas. Kerja, kerja, kerja. Terjun langsung ke tengah rakyat. Terbukti selama masa pemerintahannya, pembangunan merata dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga Miangas. Bersama Jokowi, Partai Nasdem hadir, diwakili para kader yang duduk di jajaran kabinet. Para menteri yang
yang diwakafkan Nasdem membantu Presiden Jokowi menunjukkan kualitasnya. Utusan khusus Presiden Amerika Joe Biden memuji keberhasilan Indonesia dalam memerangi perubahan iklim dunia. Indonesia diakui memegang peranan penting dalam menghadapi krisis iklim. Ekspor bidang pertanian juga meningkat tajam dari 390,16 triliun di tahun 2019 menjadi 451,77 triliun pada 2020. Bahkan sepanjang Januari sampai Agustus 2021, angka ini melonjak tajam tumbuh 46,76% dibanding periode yang sama pada 2020. Pada pertemuan G20 di Florence, Italia, tahun 2021, Menteri Pertanian didapuk menjadi Ketua Kelompok Pertanian Negara G20 untuk periode 2022. Jutaan orang mendapat pelatihan agar memperoleh daya saing di era digital. Pemerataan akses internet digenjot, terutama di daerah terluar, terasing, terpencil untuk memberikan keadilan akses kemajuan teknologi. Fraksi Partai Nasdem mengambil peran sangat aktif mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang digagas oleh Presiden Jokowi dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa rancangan undang-undang yang berpihak kepada kepentingan masyarakat diperjuangkan secara gigih oleh fraksi Partai Nasdem. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Masyarakat Adat. Di tengah upaya pemerintahan Jokowi membangun negeri, pandemi COVID-19 melanda dunia. Sigap Jokowi membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Sigap pula Surya Paloh memerintahkan jajaran Partai Nasdem di seluruh tingkatan bergerak menopang usaha pemerintah dalam penanganan COVID-19. Diawali dengan menyerahkan Hotel The Media pada Satgas COVID-19 nasional untuk dimanfaatkan, membantu ratusan ribu APD, jutaan masker, melakukan penyemprotan disinfektan hingga pelosok desa, memberikan sembako, makanan siap saji kepada para tenaga kesehatan hingga masyarakat yang berdiam di rumah untuk isolasi mandiri, meluncurkan ambulans dan mobil jenazah, dan mendukung upaya percepatan tercapainya herd immunity dengan melakukan vaksinasi hingga ke pelosok negeri. Kerja-kerja politik tidak boleh meninggalkan kerja kemanusiaan. Demikian Surya Paloh selalu mengingatkan. Karenanya, Nasdem selalu hadir dalam setiap bencana sebelum pandemi COVID-19. Erupsi Gunung Merapi, Kelut, Gunung Agung, gempa Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, tsunami Banten, hingga perang melawan asap. Bencana bisa juga datang mengancam keutuhan bangsa. Surya Paloh turun langsung ke jalan, memimpin pawai kebangsaan, mengajak rakyat bersatu, menjaga keutuhan negeri. Sesuatu yang tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan untuk bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang berdaulat sepenuhnya, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Persyaratannya adalah kita harus bersatu. Kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem meningkat. Pemilu 2019, lebih dari 12 juta orang memilih Partai Nasdem. 59 kader ke Senayan. Di antaranya, 33% adalah kader perempuan. Jadi, urusan gender bukan lagi persoalan di Nasdem. Di tingkat provinsi, 186 kader duduk sebagai dewan. Dan 1.619 kader di DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Sebaran suara dan perolehan kursi Partai Nasdem merata di hampir seluruh wilayah. Dari 9 daerah pemilihan kecil yang memiliki alokasi 3-4 kursi, Nasdem terpilih di 7 dapil. Nasdem menempati urutan keempat dalam perolehan kursi, menjadi unsur pimpinan di Senayan. Seorang kader Nasdem menjadi wakil ketua DPR RI, seorang lagi menjadi wakil ketua MPR RI. Di 2 komisi, kader Nasdem menjadi ketua. Di berbagai komisi dan badan kader Nasdem menjadi unsur pimpinan. Posisi kuat Partai Nasdem di parlemen merupakan kekuatan untuk menopang kerja-kerja Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja Jilid Kedua, mewujudkan Indonesia tangguh,
Indonesia tumbuh. Kerja besar belum selesai. 10 tahun telah dilalui dengan meletakkan dasar restorasi. Akan datang 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, dan puluhan tahun lagi. Generasi baru Nasdem. Tetaplah tegar di jalan restorasi. Dirgahayu 10 tahun Partai Nasdem. 1 dekade di jalan restorasi. 1 dekade bersama Jokowi membangun negeri. Kakak sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 10 tahun Partai Nasdem. Dan sambutlah yel-yel Partai Nasdem berikut ini. Kepalkan tangan kita, satukan tekatan hati kita. Sambutlah Partai Nasdem. Bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem. Bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem. Menang, menang, menang. Tepuk tangan hadirin sekalian. Bapak Presiden yang kami banggakan dan hadirin yang berbahagia, pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Nasdem, 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 cinta demokrasi yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kita muliakan bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, fraksi Partai Nasdem yang ada di DPR RI, para pimpinan fungsionaris, para ketua Dewan Pimpinan Wilayah, bahkan seluruh kader anggota Partai Nasdem di seluruh persada tanah air yang saya banggakan. Sungguhlah kita amat sangat mensyukuri dari satu proses perjalanan waktu yang bergerak begitu cepat, tanpa terasa hari ini Nasdem tepat berusia 10 tahun. Sepuluh tahun adalah masa waktu yang relatif masih cukup muda bagi satu institusi partai politik. Tapi bagi Nasdem, kita telah banyak memetik pelajaran yang berharga. Satu proses learning by doing. Dari kesalahan, kesilapan, kebodohan yang pernah kita alami bersama. Kita tetap meneguhkan komitmen kita untuk tetap konsisten membawa gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia. Banyak halnya yang telah kita lakukan. Tapi lebih banyak lagi hal yang belum kita capai. Dan semua itu harus mau tidak mau kita akui. Sebuah prestasi yang kita capai pada saat ini adalah tidak terlepas karena kondisi situasional yang ada pada bangsa ini. Berbasiskan pada stabilitas nasional yang dimiliki, kemampuan administratif roda pemerintahan yang kita dukung di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Inilah yang memberikan implikasi
yang cukup berarti hingga peran dan eksistensi partai ini dan fungsi-fungsi yang bisa lebih diintensifkan sedemikian rupa dapat kita jalankan. Dan itulah kondisi objektif yang ada pada saat ini. Kita cukup berbangga hati bahwasanya di tengah-tengah kesulitan seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini, seluruh kepala pemerintahan yang ada pada setiap negara menghadapi pandemi krisis corona, menimbulkan implikasi juga krisis-krisis yang ada. Tetapi Indonesia, bangsa yang kita miliki, kita bersyukur sekali lagi di bawah kepemimpinan yang begitu piawai, dengan segala kerendahan hati, terbuka, mau menerima masukan, mau menerima kritik, mau menerima bahkan caci maki. Bangsa ini hari ini bisa berdiri secara tegak dan mendapatkan apresiasi daripada bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Jadi tidak salah, tepat sekali ketika sejak awal kita menyatakan mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Demikian juga halnya kondisi yang kita hadapin pada saat ini. Situasi yang memang kita alamin, sibuk simpang siur dengan perguncingan menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Tugas Nasdem adalah ada dua hal pokok. Satu, bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administratif pemerintahannya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya. Ini harus dikawal sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita, kesiapan kita. Itu yang pertama. Kedua adalah mempersiapkan proses kesinambungan kepemimpinan yang akan datang. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah. Dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Tapi kita punya komitmen yang sama. Presiden Jokowi juga mempunyai moralitas komitmen yang sama untuk menghargai konstitusi, untuk menjaga konstitusi. Tetapi bangsa ini tetap harus melanjutkan upaya pembangunannya. Seorang Jokowi dengan prestasi yang insya Allah akan mengakhiri masa jabatannya, akan menorehkan tinta emas yang bisa dikenang sepanjang masa. Tetapi tugas kita tidak hanya berhenti di situ. Tugas kita adalah mencari keseimbangan kepemimpinan nasional yang mungkin kita harapkan juga lebih baik dari apa yang telah dicapai oleh seorang Jokowi pada bangsa ini. Maka Nasdem adalah sahabat bagi pribadinya seorang Jokowi. Arti seorang sahabat, berulang kali saya katakan, Allah bisa menerima segala kelebihan dan segala kekurangan yang ada. Nasdem
jelas berkepentingan. Menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan Partai Nasdem sendiri. Bangsa ini jauh lebih berharga untuk mencapai tahapan keberhasilannya dibandingkan hanya sekedar keberhasilan partai ini. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Maka kepada Presiden Jokowi, kami nyatakan kesiapan kami untuk tetap apabila diperlukan untuk duduk, berbicara, saling bertukar pikiran, mencari calon-calon pemimpin bangsa yang terbaik daripada anak-anak bangsa yang terbaik. Boleh diajak, boleh kita bersama, tapi kalaupun kita berpisah berbeda, satu komitmen Nasdem, kebersamaan dan kecintaan kita tidak akan pernah terpupus dimanapun kita berada. Maka melalui kesempatan ini saya menyerukan kepada seluruh fungsionaris, kader dan anggota Partai Nasdem di seluruh persada tanah air. Teguhkanlah spirit dan semangat arti keberadaan saudara-saudara sebagai kader-kader partainya membawa gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Dan itu harus dimulai oleh perilaku diri saudara-saudara semuanya. Tetaplah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat bangsa ini. Hingga menimbulkan rasa empati. Bersiaplah untuk bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Bersiaplah untuk bersama-sama saling bahu-membahu dengan institusi partai-partai politik dengan latar belakang apapun itu untuk satu semangat yang sama. Membangun negeri ini untuk kemajuan masa depan anak cucu kita. Dirgahayu Partai Nasdem. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita. Bapak Jokowi, betapa besar hati kami, betapa bangga seluruh institusi yang ada dalam kader Partai Nasdem ini atas kehadiran Bapak pada hari ulang tahun kami ke-10. Terimalah penghormatan kami. Wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Surya Paloh, kami mohon tetap di tempat karena kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk menerima simbol 10 tahun dukungan tanpa henti Partai Nasdem untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bapak Presiden, terimalah simbol ini sebagai bentuk persahabatan dari hati kami yang paling dalam. Selanjutnya, mari kita simak sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus DPP, DPW, dan keluarga besar Partai Nasdem di seluruh tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Hari Jumat lalu saya baru saja tiba dari perjalanan selama seminggu, yaitu di Roma untuk menghadiri KTT G20, kemudian diteruskan dengan KTT perubahan iklim COP 26 di Glasgow, dan yang terakhir kemudian kita mampir di Uni Emirat Arab untuk memperkuat hubungan kita dengan negara-negara sahabat. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar. Kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20, dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia, di Pulau Bali, dan juga di kota-kota lain selain Bali. Karena selama 1 tahun, sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022, kita akan menyelenggarakan kurang lebih 150-an pertemuan baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi yang semuanya diselenggarakan di Indonesia. Dan juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Bagaimana kita bisa mendongkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, kita ini adalah negara besar yang sering kita lupa. Sering kita lupa. Nanti setelah kita menjadi keketuaan di G20, berikutnya
di tahun 2022 nanti kita juga akan menerima tongkat menjadi ketua di ASEAN juga, mungkin di bulan-bulan Oktober atau November 2022. Kembali lagi, saya sampaikan kita ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Dan kita ingin betul-betul sekali lagi kita manfaatkan ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun. Tapi yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Ini yang sering membuat saya sedih. Pada posisi itu sebetulnya, baik pada keketuaan presidensi G20 ataupun nantinya setelah ini menjadi ketua ASEAN, mestinya Indonesia sebagai bangsa dihormati dan juga warga negara Indonesia ini juga akan merasakan semuanya, warga kita kehormatan itu, merasakan akan kehormatan itu. Dan saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Dimanapun WNI kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Umum, kita tidak ingin, saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah, ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita. Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Sama-sama makan nasi juga. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka. Dan merdekanya pun lewat sebuah perjuangan yang panjang, bukan diberi. Tapi DNA itu yang masih terus menjadi kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki tadi mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan karena 350 tahun kita terjajah. Jangan ditepukin dong. Oleh sebab itu kita harus membangun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh. Kita harus mulai membangun rasa percaya diri, rasa optimisme. Sebagai bangsa pemimpin, jangan sampai kita kehilangan orientasi itu. Dan itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi, ya di situ.
dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu, jangan sampai ya hilang-hilang sampai sekarang. Jangan juga ada yang memelihara gitu. Mental seperti itu jangan dipelihara. Karena sekali lagi kita harus ingat, kita memiliki banyak penggalan sejarah kejayaan dari pendahulu-pendahulu kita. Dan sekali lagi, kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hasil dari pemberian, tetapi hasil dari sebuah perjuangan panjang. Sebab itu, sering saya sampaikan bahwa kita ini kaya dengan warisan peradaban. Dan ajaran budi pekerti. Menurut saya menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali untuk memperkuat identitas, memperkuat karakter bangsa ini. Jangan sampai kita kehilangan ajaran budi itu. Ajaran budi pekerti itu. Sehingga kita bisa mewarisi kearifan lokal untuk mengelola kehidupan kita secara baik. Ada seni dan budaya yang kita miliki yang sangat beragam. Itulah kekuatan kita, dan setelah pembangunan infrastruktur secara masif, kita sekarang berkonsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia, pengembangan kualitas sumber daya manusia, karena itulah yang akan menjadi fondasi kita dalam menghantarkan bangsa ini untuk maju ke depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10. Semoga Bapak Ketua dan kita semuanya diberikan rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan bersama agar Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan memimpin bangsa ini menuju ke peradaban maju dunia. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak sekalian, kami persilahkan kembali menempati tempat duduk dan mari kita bangkitkan semangat kita lewat yel-yel, sambutlah seruan ini. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Saya terharu, Pak Jokowi aja ikut mengepalkan tangan. Terima kasih Pak Jokowi. Dan tentunya semua ini kita lakukan karena mencintai negeri ini. Nasdem mencintai tanah Pertiwi. Tidak hanya sekedar kata, namun diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Partai Nasdem bersama dengan badan dan sayap akan sigap, disiplin, dan selalu siap untuk membela tanah air Indonesia. Seluruh pasukan, maju! Jalan!
Di tempat. Gerak. Periksa kerapian. Mulai. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Formasi lingkar 2. Jalan. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan, Restorasi Indonesia. Posisi. Nernita Mala Hayati, tangguh, peduli, penuh kasih sayang. Liga Mahasiswa Nasdem, belajar, berpartai, dan berbakti. Badan Hukum Nasdem, tegakkan hukum, tegakkan restorasi.
tinggalkan misi kemanusiaan. Kepada hadirin yang berbahagia, pada kesempatan baik ini kami mohon perkenan Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Majelis Tinggi untuk melakukan 2 sesi foto. Hadirin dimohon berdiri. Kepada rekan media, kami silakan untuk mengambil tempat di panggung dan mengabadikan momen ini. Ini adalah sesi pertama, kita akan mengambil foto dari sudut panggung ke arah Bapak Presiden bersama dengan seluruh hadirin yang ada di acara Hari Ulang Tahun ke-10 Partai Nasdem. Partai Nasdem! Bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem! Bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem! Menang, menang, menang. Selanjutnya untuk sesi kedua, kami mohon perkenan Bapak Joko Widodo berfoto bersama dengan pasukan kesiapan Partai Nasdem, didampingi Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem. Juga tentu saja kami mohon perkenan Ketua OC Hari Ulang Tahun Partai Nasdem ke-10 untuk berfoto bersama. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Presiden Jokowi yang pada kesempatan sekarang telah hadir di acara kita dan berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih Presiden Jokowi. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Presiden Jokowi dengan kerendahan hati dan keramahannya menyapa seluruh hadirin, memberikan penghormatan, dan inilah memang sosok seorang pemimpin idaman kita, pemimpin yang egaliter namun tetap tegas. Dan sepeninggal Bapak Presiden beserta Ketua Umum, kami mohon hadirin tetap di ruangan, tetap di tempat, karena kita akan lanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng bersama dengan para pimpinan partai kita. Kami mohon kesediaan Sekretaris Jenderal Kakak Joni G. Plate, Bendahara Umum Kakak Ahmad Sahroni, Ketua Teritorial Pemenangan Sulawesi Kakak Rahmat Gobel, Ketua Teritorial Jawa 1 Kakak Effendi Hoiri, dan 34 Ketua DPW yang hadir, baik secara luring maupun secara daring. Harapkan
Kakak-kakak, mohon kesabaran sejenak. Kita sedang menunggu kehadiran tumpeng. Kalau presiden tadi dikawal oleh pas pampres, kalau tumpeng dikawal oleh pas tumpeng rupanya ya. Jadi agak lama memang prosesnya. Selamat pagi juga kepada seluruh kader Nasdem di 34 DPW yang hadir secara daring. Silakan tumpengnya menuju ke atas panggung dan disiapkan mejanya. Selanjutnya kami mengundang Sekjen Partai Nasdem, Kakak Joni Plate, didampingi oleh Bendahara Umum Kakak Sahroni, Kakak Rahmat Gobel, Kakak Effendi Hoiri, beserta para ketua DPW yang hadir. Kami persilakan langsung menuju ke panggung. Kami juga tentu saja Kakak Sekjen persilahkan tampak menggandeng Kakak Reri, Wakil Ketua MPR RI. Kami persilahkan. Nah, untuk kakak-kakak yang mengikuti secara daring dari 34 DPW di seluruh Indonesia, siap-siap ya, tolong perhatikan layar baik-baik. Begitu kakak Joni nanti memotong tumpeng, silahkan dilakukan secara serentak juga pemotongan tumpeng di 34 DPW di seluruh Indonesia. Disertai dengan doa agar Partai Nasdem setelah 10 tahun eksistensinya pun akan tetap menjadi partai terbaik di Indonesia. Dirgahayu Partai Nasdem. Selamat ulang tahun ke-10. Terus berbakti untuk bangsa. Lanjutkan perjuangan restorasi Indonesia. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Juga sambil disisipkan doa untuk kesehatan dan pemulihan dengan cepat Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Kakak Ahmad Ali yang sedang mengalami perawatan cedera ya di rumah sakit. Selanjutnya kami mengundang seluruh jajaran DPP Partai Nasdem. Ya, sambil dadah-dadah yang di seluruh Indonesia. Ada 34 DPW yang mengikuti secara daring. Kita akan berfoto, silakan seluruh jajaran DPP untuk berkenan maju ke atas panggung. Tentu saja dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur APN, Bapak IGK Manila, kan tuan rumah Pak Jenderal. Silakan Pak Gubernur.
hanya Partai Nasdem yang punya gubernur tanpa pilkada, Gubernur ABN. Itulah arah bangsa, masa depan gemilang Indonesia jaya. Persilahkan kakak-kakak untuk berkenan mengambil pose berfoto bersama, untuk berjajar ke kiri dan ke kanan, berjajar ke samping kiri dan samping kanan, tidak mengelilingi tumpeng agar kita bisa ditangkap oleh kamera dengan Kakak Oki tadi gimana ngeliat Pak Jokowi? Simpatis dan kita bangga ya bahwa kita nggak boleh inferior. Betul. Kita nggak boleh merasa inlander. Betul. Sekarang waktunya untuk bersikap percaya diri dan maju terus. Siap kalau begitu. Saya tadi beneran terharu loh lihat Pak Jokowi itu kayaknya spontan langsung mengepalkan tangan ikut yel-yel. Kakak-kakak silakan menuju ke sisi kiri, sisi kanan, memanjang ya, berbaris ke samping. Silakan para ketua DPW memperhatikan mana layar anak buahnya yang nyala, mana yang mati. Diawasi, diawasi. Kameranya di lihat, depan, lihat Kak. kamera, Kamera jangan di lihat depan. layar. Ya, kalau kamera lihat di layar depan, kitanya di nggak sana. kelihatan. Nah, Kamera di depan, Kak. kamera di depan. Yes. Ya. Sambil menyapa. Kakak-kakak bisa menyapa di kamera di depan. Berjuang menang. Partai Nasdem. Silakan kakak-kakak menuju ke arah sini. Kak, mohon maaf Kak, agak mundur. Agak mundur. Kakak agak mundur sedikit Kak. Bapak, mohon maaf. Mundur sedikit. Iya, agar memanjang silakan. Iya kakak-kakak sekalian. Iya kakak-kakak, di belakang kakak-kakak semua adalah perwakilan kakak-kakak yang ada di seluruh provinsi. Kita lambaikan tangan, semuanya ada di sana dan kita untuk foto, siap fotografer. Pak Gubernur izin, mau kemana? Kita foto dulu. Kita baris, kita lihat. Fotografer standby. Iya, kita ulang ya. Kakak Sekjen, lihat ke depan, ya standby. Partai Nasdem, bersatu, berjuang, mana? Partai Nasdem, bersatu, berjuang, mana? Partai Nasdem, menang, menang, menang. Tepuk tangan untuk kita semuanya, alhamdulillah acara hari ini HUT ke-10 Partai Nasdem, 1 dekade di Jalan Restorasi, selesai sudah.